Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Prasetyanti, mahasiswa dari Prodi S1 Keperawatan semester 5. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai penyuluhan KB untuk memenuhi tugas mata kuliah keperawatan maternitas. Saja pasti sudah pada pernah dengar ya, apa itu keluarga berencana atau yang lebih sering kita sebut dengan KB. Pengertiannya apa sih? Jadi, KB adalah usaha untuk mengatur jarak atau jumlah anak yang diinginkan demi kesejahteraan anak, sehingga orang tua dapat melihat perkembangan dan mendidik anak dengan lebih baik. Selanjutnya, siapa saja sih yang boleh ber-KB itu? Jadi, orang yang boleh ber-KB adalah individu dengan usia antara 15 sampai 49 tahun yang ingin menunda atau sudah tidak ingin memiliki keturunan lagi. Nah, selanjutnya, untuk manfaat KB di sini ada untuk manfaat ibu, untuk manfaat si anak, dan untuk manfaat keluarga. Untuk manfaat si ibu sendiri, yang pertama, untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Yang kedua, yaitu mencegah setidaknya 1 dari 4 kematian ibu. Yang ketiga, yaitu menjaga kesehatan ibu. Untuk manfaat KB bagi si anak, yaitu untuk pertama, untuk mengurangi resiko kematian bayi. Yang kedua, untuk meningkatkan kesehatan bayi. Yang ketiga, untuk mencegah bayi kekurangan gizi. Yang keempat, tumbuh kembang bayi lebih terjamin. Dan yang kelima, yaitu bayi mendapat ASI eksklusif selama 6 bulan dengan kualitas kasih sayang yang didapat dari ibu lebih maksimal. Manfaat untuk keluarga sendiri, yaitu yang pertama untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan yang kedua yaitu keharmonisan keluarga lebih terjaga. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai metode KB atau alat kontrasepsi. Untuk program keluarga berencana sendiri, itu ada beberapa metode KB atau alat kontrasepsi, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu dengan metode sederhana, dan yang kedua yaitu dengan metode efektif, dan yang ketiga yaitu dengan kontrasepsi mantap. Kita akan bahas satu persatu tentang metode ini ya. Yang pertama yaitu metode sederhana, itu dibagi menjadi 2, yaitu tanpa alat atau obat, dan yang kedua yaitu dengan alat atau obat. Yang pertama tanpa alat atau obat itu ada 3, yaitu dengan metode amenorrhea laktasi, yaitu ibu memberikan ASI eksklusif kepada anaknya sehingga pembuahan tidak akan terjadi selama 10 minggu pertama. Yang kedua yaitu dengan kalender. Kalender sendiri dilakukan dengan perhitungan masa subur wanita dan menghindari hubungan seksual selama masa suburnya. Dan yang ketiga yaitu dengan senggama terputus. Selanjutnya yaitu dengan alat atau obat, yaitu ada 2. Yang pertama adalah kondom, dipakai oleh pria pada saat akan melakukan hubungan seksual. Dan yang kedua adalah diafragma, yaitu alat kontrasepsi yang berguna untuk menutupi uterus sehingga mencegah sel sperma membuahi sel telur. Metode selanjutnya yaitu adalah metode efektif. Metode efektif ini ada implan, yaitu digunakan dengan cara memasukkan susuk pada lengan bagian atas. Yang kedua ada pil KB. Pil KB yang memiliki kandungan progestin dan estrogen dapat membantu wanita menahan ovarium agar tidak memproduksi sel telur. Yang ketiga ada IUD atau AKDR atau lebih sering kita dengar dengan spiral. Dan yang keempat ada suntik KB. Selanjutnya yaitu ada kontrasepsi mantap. Kontrasepsi mantap sendiri ini adalah sterilisasi yang akan dilakukan pada laki-laki atau wanita yang sudah tidak ingin memiliki keturunan laki atau anak. Yaitu ada 2 metodenya atau caranya, yaitu yang pertama ada tubektomi dan yang kedua ada vaksektomi. Yang tubektomi sendiri ini dilakukan pada wanita dengan prosedurnya yaitu dengan menutupi tuba falopi dengan cara memotong tuba falopi sehingga sperma yang masuk vagina tidak akan bertemu sel telur. Yang kedua sendiri adalah vasektomi. Vasektomi ini dilakukan pada laki-laki dengan prosedur vas deferens atau pipa yang menyalurkan sperma dari testis menuju uretra akan dipotong sehingga tidak dapat mengeluarkan sel sperma lagi. Nah, jadi itu sedikit penjelasan dari saya mengenai keluarga berencana atau yang lebih sering kita dengar dengan KB. Di masyarakat berkembang luas bahwa anggapan
bahwa banyak anak adalah banyak rezeki. Itu salah ya teman-teman. Banyak anak itu jadi ya banyak tanggungan. Tanggungan dari sekolah, tanggungan biaya nutrisinya, tanggungan biaya pertumbuhan dan perkembangannya di rumah, dan biaya-biaya hidup lainnya. Jadi saya sarankan di sebuah keluarga kecil itu disarankan lebih baik jika kedua orang tua suami istri memiliki 2 anak saja sudah cukup, dengan perkembangan dan pertumbuhan anak yang dijaga dengan maksimal sehingga anak menjadi sejahtera. Baik, itu penjelasan dari saya. Terima kasih.